Sylvester Stallone, yang kerap dipanggil Sly, lahir di Hell's Kitchen, sebuah kawasan kecil tempat bermukimnya masyarakat kaum pekerja di wilayah Manhattan, kota New York, pada tanggal 6 Juli 1946 dan diberi nama Sylvester Gardenzio Stallone oleh orang tuanya. Lahir dari keluarga miskin, ibu Sly yang bernama Jackie Stallone adalah seorang astrologis dan penari. Dan ayahnya, Frank Stallone Sr. adalah seorang penata rambut di sebuah pusat kecantikan di sekitar tempatnya tinggal. Karena keadaan ekonomi keluarganya, ibu Sly mengalami berbagai tekanan mental yang mengakibatkan kendala saat persalinan Sly. Dokter yang menangani proses kelahiran Sly terpaksa harus menggunakan forceps untuk membantu proses kelahirannya tersebut. Akibatnya, Stallone kecil mengalami cedera dan kelainan pada beberapa otot wajahnya yang juga berakibat pada kesusahannya dalam berbicara. Tapi kelainannya itu menjadi ciri khas dan trademark Sly saat menjadi mega bintang dunia. Coba lihat cuplikan film berikut. What? And every other guy who came over here has spilt his guts and gave everything he had once for our country to love us as much as we love it. Semasa kecil, Sly sering diolok oleh teman-temannya karena cara berbicaranya yang tidak jelas, juga karena wajahnya yang cacat. Namun hal itu memotivasi dirinya untuk membesarkan tubuh dan otot-ototnya. Ia pun lalu rajin mengangkat besi-besi tua di tempat pembuangan besi tua di sekitar kawasan rumahnya. Setelah perceraian kedua orang tuanya, hidup Sly menjadi berantakan dan cenderung menjadi anak nakal di sekolahnya. Suka berantem, nilai-nilainya juga di sekolah termasuk paling jelek. Selain itu juga Sly suka bolos dan mengerjai gurunya. Hal ini membuat Sly harus berpindah sekolah sebanyak 16 kali. Yang hebat adalah dia tetap bertahan untuk melanjutkan sekolahnya sampai lulus. Sedari kecil, Sly selalu mendambakan untuk menjadi seorang aktor terkenal. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke sekolah drama University of Miami di tahun 1967 sampai dengan 1969. Saat dewasa, ia sempat bermain di beberapa drama di teater, tetapi perannya biasanya peran sampingan. Pada saat ini, Sly mencoba untuk hidup mandiri bermodalkan keberuntungan yang datang kepadanya, dan juga kerjaan serabutan seperti penjaga bioskop, pembersih kandang singa, dan lain-lain. Hingga suatu hari, karena dia sangat miskin dan membutuhkan uang untuk makan, dia harus menentukan sebuah pilihan antara harus merampok atau menerima tawaran bermain di film semi porno. Akhirnya, dia terpaksa menerima tawaran bermain di film tersebut yang berjudul The Party at the Kitty and Studs pada tahun 1970, yang akhirnya film itu dikenal dengan judul Italian Stallion. Di film itu, Sly mendapatkan bayaran sebesar $200, namun tetap disyukurinya karena bisa digunakan untuk menyambung hidup. Sampai suatu ketika, saat ia tidak bisa membeli makanan untuk anjingnya yang bernama Butkus. Saat itu, istrinya pun sedang hamil. Keadaan makin miskin ini membuat Sly harus menjual Butkus di sebuah toko. Ia berdiri lama di depan toko itu bersama Butkus, berharap ada orang yang mau membeli dan merawat Butkus. Hal ini dilakukannya bukan karena Sly ingin mendapatkan uang dari penjualan Butkus, melainkan karena ia sendiri sudah tak mampu lagi merawatnya. Akhirnya, Butkus terjual seharga $35. Di suatu hari di tahun 1975, Sly pergi menonton pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wepner. Di situ, Sly terinspirasi dengan Wepner yang tinju papan bawah. Semangat untuk membuktikan dirinya bisa melawan Muhammad Ali. Dan benar saja, hal itu terjadi di ronde ke-9. Sang juara dunia jatuh karena pukulan Wepner. Ali kemudian bangkit dan menghajar Wepner sampai luka parah dan akhirnya TKO di ronde ke-15. Sepulangnya menonton acara tinju itu, Sly mendapatkan inspirasi untuk menulis kisah Rocky Balboa. Dalam waktu 3 hari non-stop, Sly akhirnya menyelesaikan naskah filmnya. Sly sendiri belajar menulis naskah saat dia terpaksa harus tidur di sebuah perpustakaan karena suhu dingin di New York dan dia tidak sanggup membayar alat pemanas.
Setelah selesai, Sly menawarkannya ke beberapa studio. Ada produser yang tertarik untuk membeli naskah itu seharga 350 US dollar pada saat itu. Tetapi Sly menolaknya saat ia tahu bahwa sang produser tidak ingin menggunakan Sly sebagai bintang utama. Padahal Sly ingin menjadi bintang utama di filmnya ini. Padahal saat itu istrinya sedang hamil dan mereka benar-benar butuh uang. Disinilah kepercayaan diri dan ketabahannya mulai diuji. Tetapi Sly sangat yakin terhadap kemampuan dirinya. Ia tahu bahwa ia bisa memerankan Rocky dengan baik. Ia tahu bahwa naskah filmnya ini sangat bagus dan pasti akan sukses. Nasib baik akhirnya datang juga. Ada produser yang setuju untuk menginginkan Sly menjadi bintang utama di naskahnya itu. Tetapi sebagai kompensasinya, harga naskah itu menjadi jauh lebih murah dari penawaran manapun. Sly pun dibayar dengan sangat murah. Meskipun begitu, Sly tetap berusaha profesional dan membuktikan bahwa orang-orang telah melakukan kesalahan dengan meremehkan dirinya. Film Rocky kemudian berhasil diselesaikan dengan meraup keuntungan yang sangat besar dari modal yang sangat kecil. Nama Sly mulai dikenal dunia dan kehidupannya perlahan-lahan membaik. Film Rocky sendiri mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik dan naskah terbaik di ajang Oscar. Sly pun mendapat nominasi sebagai aktor terbaik. Di sini, ia membuktikan bahwa keteguhan, ketabahan untuk bertahan, serta kesabaran akan membuahkan hasil yang baik. Ketika ia mendapatkan bayaran dari naskah Rocky, hal yang pertama dibeli Sly adalah Butkus, anjing kesayangannya. Ia menanti selama 3 hari di depan toko tempat ia dulu menjual Butkus, berharap untuk bertemu dengan pembeli anjingnya itu. Ketika akhirnya ia bertemu dengan orang itu, ternyata orang itu tak ingin menjual Butkus kepadanya. Dengan sepenuh hati Sly memohon dan memohon, menawarkan dengan harga puluhan kali lipat lebih tinggi dari harga awalnya. Ia akhirnya berhasil membeli Butkus kembali, seharga 15.000 US dollar pada saat itu. Dan anjing kesayangannya itu pun tidak lupa untuk diajak untuk berperan sebagai anjing Adrian yang diberi nama Butkus dalam film Rocky. Sly menjadi sangat sukses di Hollywood dan menjadi aktor papan atas berkat film Rocky. Ia di kemudian hari bermain di banyak film, salah satunya Rambo yang membuatnya jauh lebih terkenal lagi. Karirnya sangat kinclong di tahun 80-an dan 90-an, untuk kemudian sangat meredup di tahun 2000-an. Tetapi ia tetap sabar dan tabah serta berusaha untuk kembali membuat film berkualitas. Hal ini terbayar dengan suksesnya serial Rocky yang ke-6 dan serial Rambo yang ke-4. Ia juga membuat The Expendables yang lumayan sukses. Tercatat sampai tahun 2019, Sly telah membintangi sebanyak 85 film yang sudah dirilis. Di antara lain sequel Rocky yang telah dirilis sebanyak 8 sequel, sequel Rambo yang telah dirilis sebanyak 5 sequel, hingga The Expendables yang sudah dirilis sebanyak 3 sequel. Kisah sedih lainnya yang dialami Sly adalah saat mengetahui anak keduanya, Sylvester Stallone, yang lahir di tahun 1972, didiagnosis menderita autisme sejak 3 tahun. Dan di tahun 2012, Stallone sangat terpukul saat mengetahui anak sulungnya, yaitu Sage Stallone, yang meninggal akibat overdosis obat-obatan di apartemennya di Los Angeles. Sylvester Stallone adalah contoh pribadi yang tabah, percaya kepada diri sendiri, serta sabar. Jika salah satu dari ketiga unsur ini hilang, dipastikan ia tak akan sesukses sekarang. Kisah ini bisa kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita sendiri, bahwa meskipun saat ini kehidupan kita masih belum membaik, kita harus selalu tabah, percaya diri, dan sabar. Suatu saat nanti, kesempatan baik itu akan datang dan kehidupan akan membaik.